Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu alallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Ngomong apaan ya? Enggak, kalau dulu kaki saya enggak nyampe. Kan saya berdiri aja. Mau ngomong apaan ini? Para kiai yang di atas, pokoknya saya nggak sebutin satu persatu seluruh kiai, para kiai yang hadir di sini, yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan. Para habaib, wabil khusus orang tua kita Habibana Habib Rashid beserta rombongan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau, panjangkan usianya, dan para bapak-bapak, bapak haji, dan para ibu-ibu, ustazah, pimpinan majelis taklim, wabil yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, wabil khusus Khadimul Ma'had Al-Alif, guru saya Bang Haji Hoji, dan juga yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan usianya. Dan juga tak lupa guru saya Kiai Haji Syahroni, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Kata Nabi, kenapa Nabi turun ke alam dunia? Satu di antara tugas beliau adalah liutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kebo, sapi, kambing, mahal tuh sapi, kebo. Kalau kebonya gede maka mahal. Kambing mahal kalau kambing gede, kambing Garut, Senduro mahal. Kalau kambing kacang mah murah, kecil. Kalau ikan, yang bikin ikan itu mahal bukan gedenya tapi warnanya. Ikan cupang kecil bener, sama ikan gerame mahalan cupang. Padahal mah kalau cupang kita makan nyelip juga kagak di gigi. Kalau gerame mah kita makan satu kenyang, tapi mahalan cupang, karena yang bikin mahal ikan itu bukan gedenya tapi warnanya. Kalau burung, yang bikin burung itu mahal bukan gedenya, bukan warnanya. Emprit bondol kencak muat, emprit bondol. Kayak orang pergi haji, palanya putih, badannya hitam, cakep emprit bondol. Cuma warnanya cakep, burung kakak tua cakep banget warnanya.
Nuri cakep warnanya, tapi karena nggak ada suaranya murah. Yang bikin mahal tuh burung adalah suaranya. Kori nih sama murai, mahalan murai ya mau kori. Kori mah ya Allah urah tuh pada nongol narik. 500.000. Lempengan murai nih murai kagak ampe jam 20 menit nggak ampe 3 menit 20 juta. Berarti yang bikin mahal si burung itu adalah suaranya. Nah si manusia yang bikin manusia itu mahal bukan gemuknya, bukan gedenya. Iya kalau gede mah agak yang bikin mahal itu manusia bukan gemuknya, bukan suaranya, bukan warnanya, tapi yang membuat manusia itu dihargai oleh orang lain, mahal di hadapan orang itu adalah karena akhlaknya. Cakep ini orang, dia punya bulu mata lentik buat bisa naruh pensil. Dia punya saking lentiknya, dia punya mata jeli, dia punya bibir belah manggis, cakep bibirnya. Dia punya pipi telur sebelah, kalau dia ketawa ngejendol cakep. Kalau ini mah kena ibu-ibu kan telur sebelah terdadar semua. Kalau dia tawa deplok gede banget udah kayak tampar rengginang. Dia punya janggut cakep kayak sarang tawon. Dia punya kulit kuning langsat tuh adonan. Mobil pribadinya BMW tuh. Tapi songongnya agak ampun dah songongnya, loncongnya bukan main. Sama yang tua nyelonjong, sama yang kecil songong, cakepnya hilang. Apa kata orang? Mentang kaya, loncong mau tuh anak. Tuh, hilang, cakepnya hilang. Mentang-mentang cakep, belagu banget tuh anak. Cakepnya hilang. Orang makan yang di ponten ujung. Yang di ponten mah ujung, makanya jadi orang mah jangan sampai kesebut 2 kali. Kalau kesebut 2 kali mah mati. Nih saya jujur tadi banyak muat sono makanan. Saya bilang maaf Bang Hafid, saya kata dokter, kata keluarga saya nggak boleh makan buah-buahan. Kenapa nggak boleh makan buah-buahan? Disebutnya 2 kali, buah-buahan. Mobil sekali hidup, tapi kalau mobil-mobilan mati. Kuda sekali hidup, tapi kalau kuda-kudaan mati. Maka jadi orang jangan sampai jadi orang-orangan. Paling buat takutin burung emprit doang. Jadi haji jangan sampai kesebut 2 kali. Haji sih sengak banget laganya. Tuh mati tuh hajinya. Cakep-cakep si bocah nyelonjong banget. Abis cakepnya. Makanya cakep nggak ada nilainya. Kaya nggak berarti ketika alat itu jelek. Ketutup semuanya. Tapi tuh bocah kagak tapi cakep. Hidung kagak tapi mancung. Ya ceper habis. Ya kan hidung ceper, kulit emang kurang putih, jidat udah kayak lapangan bola terang banget dah. Tapi itu anak akhlaknya cakep banget. Apa kata orang? Oh si anak sapi itu jelek-jelek cakep banget akhlaknya. Itu jeleknya hilang ketutup. Hitamnya hilang. Hitam tuh bocah tapi cakep banget akhlaknya. Hilang hitamnya. Yang di ponten mah ujung. Nah permasalahannya adalah bagaimana untuk membentuk anak yang akhlaknya baik. Bagaimana untuk membentuk anak yang akhlaknya bagus. Tidak ada lain, tidak ada bukan di dunia pesantren. Kenapa anak harus mondok? Kenapa anak harus di pesantren? Saya tanya, kenapa orang sakit harus diopname di rumah sakit? Bisa kan manggil dokter? Bisa. Dengan obat yang sama, dengan dokter yang sama bisa manggil ke rumah. Tapi kenapa harus ke rumah sakit? Oh, kalau di rumah walaupun dokternya bagus, obatnya bagus, tapi kalau di rumah masih suka begadang.
Kalau di rumah masih suka makan yang asem, kalau di rumah masih suka makan yang pedas, maka enggak baik, dan baiknya lama. Tapi kalau di rumah sakit, maka kalau di rumah sakit begadangnya dijaga, yang asemnya dijaga, yang pedasnya dijaga, maka si pasien itu akan cepat sehat. Begitu pula kenapa anak itu harus mondok? Karena kan bisa manggil guru di rumah. Kalau di rumah habis ngaji main handphone. Kalau di rumah habis ngaji main handphone, enggak main handphone, ya pada boncengan cengtri. Iya cengtri tuh, berdua, bertiga, makanya sekarang mabuk. Ya Allah, kuntil anak aja apa pensiun. Ngeliat ibu. Sekarang mau biar kata pun nangka gede banget, udah nggak ada kuntil anak. Kenapa udah nggak ada kuntil anak? Pensiun. Belum lama demo di Grand Lake tuh kuntilanak. Kuntilanak bos, saya mau demo bos. Kata bosnya mau ngapain lu pakai demo? Saya mau pensiun dini aja dah. Lah ngapa pensiun dini? Aduh bos, saya udah nganggur mulu. Kok bisa? Habis bos, manusianya lebih parah dari setan. Kata kuntilanak. Kuntilanak aja masih pakai baju kurung bu. Kuntilanak siang malam pakai baju kurung. Kata kuntilanak yang digodain ibu-ibu pada pakai tank top. Kata kuntilanak, buset parahnya sama gua. Makanya udah nggak ada kuntilanak pensiun. Nyi Roro Kidul aja udah nggak takut-takutin orang sekarang mak. Udah males ya. Nyi Roro Kidul hidupnya di laut. Apa pernah aja pakai baju renang? Nggak pernah. Tetap aja pakai baju kebaya. Walaupun hidupnya di laut. Tapi orang kampung saya bu, orang kampung saya ibu-ibunya. Kalau hari Sabtu siang dan hari Sabtu sore sama Minggu pagi pada pakai baju renang. Hidup di darat, pakai kerudung tapi pakai kaos sama training nyeplak banget dah. Ntar aja di depan ruko aja begini di depan ruko nih. 1, 2, 3, 4, taji jungking dah. 5, 6, 7, 8. Ya Allah, itu anak laki pada berhenti semua. Di depan ruko. Hidup di darat pada pakai baju renang. Makanya, maka anak kita bahannya. Mengapa sih anak kudu ngaji? Nih, ntar kita udah tua, udah nggak bisa nyari duit, udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tiap hari kita dianterin duit sama anak kita. 1 anak bagi 1 juta, enak nggak tuh? Enak banget udah. Nah ntar di kuburan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, di kuburan kita udah nggak bisa sholat, di kuburan kita udah nggak bisa puasa, di kuburan kita udah nggak bisa ibadah. Tapi tiap waktu kita dikirimin pahala. Kata malaikat tuh pahala, anak lu lagi ngaji. Ini apa lagi? Tuh pahala lagi, lah ini banyak banget. Nah yang 1 lagi sembahyang. Gubragin lagi, ini apa lagi? Yang 1 lagi baca Quran. Kalau punya anak 5, 1 hari 1 juta, 5 juta. Kalau punya anak 5, semuanya anak soleh, ya berkah banget. Bagaimana caranya punya anak soleh? Gampang, babanya ganti namanya soleh. Kalau babanya soleh nih anak ber-5 ditanya, ini anak siapa ini? Anak soleh, ini anak soleh juga, ini 5-5-nya anak soleh. Iya tuh anak soleh. Itu anaknya si soleh. Yang susah adalah membuat anak yang soleh. Siapa yang mau kita harapin di kuburan kalau bukan anak tetangga? Ya masih hidup aja kagak akur, apalagi udah mati. Iparnya juga banyak urusannya. Siapa yang kalau kita mau harapin kalau bukan anak? Itu mah ngomongin anak bener guru. Anak kagak bener jangan diomongin. Di dunia aja udah habisin kontrakan. Hah? Di dunia. Anak kagak bener mah. Di dunia aja udah ngabisin kontrakan. Ntar ketangkep. Jual 2 kotak. Nebus. Ya anak begitu pakai ditebus. Orang bisa ngomong, emaknya mah gak bakalan tega babanya. Nih lu jadi anak susah banget aja, lu merat dari sini. Oh udah merat mah udah parah merat mah. Kalau pergi masih mending, kalau merat mah udah parah banget. Lu pergi dari rumah gua, lu jangan pulang. Ntar aja lempengan makan. Nopal, abang lu mana?
Tadi suruh pergi. Cari gida. Tapi anak dia usir, tapi lempengan makan dia cariin. Tuh orang tua mah. Sama guru ngaji juga orang paling ikhlas. Orang tua biar kata kita diomelin, dicaci maki, nggak bakalan kesel kita sama orang tua. Sebab orang tua mau ngomelinnya ikhlas. Ya PA banget jadi anak lo, goblok banget. Enggak kesel. Lo merah sono, enggak kesel. Tapi kalau tetangga kita PA banget lo, ya seumur hidup inget. Orang tua mah paling ikhlas. Mana lagi yang paling ikhlas? Guru ngaji paling ikhlas. Mana buktinya guru ngaji ikhlas? Ada nggak guru ngaji yang digebukin murid? Nggak ada. Sebab dia mah ikhlas. Mau ngasih uang minyak, mau kagak, ya ajarin aja tuh bocah. Emaknya aja kagak gablek pikiran. Sama guru TK bares banget. Dan sama guru TK ngajar engkrik-engkrigan doang sih. Sama emprok-emprokan. Het ya. Lah emang iya, guru TK emang ngajar engkrik-engkrigan ya gitu ya. Besok aja kenaikan kelas guru TK beliin tas, dibeliin baju. Lempengan guru ngaji itu bocah dari ikro 1 sampai ikro 6 kali gurunya pernah dibeliin peci. Boro-boro. Hah, gitu. Yang begitu mah ya emang gak ngaji tong. Nih anak mah bahan. Kita beli bahan kemana? Ke Tanah Abang, ke Cipadu. Beli bahan ke Cipadu. 3 meter, 1 meternya 1 juta. Yang dipakainya adem. Kalau yang 1 meter gope mah begini mulu. Beringsangan. Kita beli bahan 3,5 meter. 3 meter lah, berarti 3 juta. Kita mau bikin apa nih bahan kita? Kita mau bikin jas, jadi. Kita mau bikin celana, jadi. Kita mau bikin safari, jadi. Kita mau bikin gamis, jadi. Kita mau bikin apa nih anak kita? Kita mau jadiin abri, jadi. Kita mau jadiin dokter, jadi. Kita mau jadiin kiai, jadi. Oh kiai, saya pengen bahan saya jadi, pengen bikin baju safari. Oh jadi, tapi saya nggak bisa motongnya, kiai nggak bisa jahit. Lu jangan potong dewek, lu jangan jahit dewek. Terus kemana kiai? Lu bawa ke tukang yang bisa bikin safari. Kemana tuh? Tukang jahit. Jalan dewek apa dianterin bahannya? Anterin bawa nih. Pak, bikinin saya baju safari, kerahnya kerah Shanghai. Kantongnya di atas 1, di bawah 2, tangannya los. Tapi Pak, bahan saya bahan mahal, 1 meter 1 juta, jangan dipotong-potong ya. Coba ada orang PA bukan tuh? Nah, iya, nih ada yang begitu ada. Bikinin saya baju safari, kerahnya kerah Shanghai. Kantongnya di atas 1, di bawah 2, tangannya los. Tapi bahan saya bahan mahal, jangan dipotong-potong ya. Orang PA bukan begitu? PA. Anak saya pengen jadiin dokter, tapi saya kagak bisa nyuntik. Lu sekolahin kedokteran. Anak saya pengen jadi polisi guru, tapi saya nggak bisa nembak. Lu sekolahin kepolisian. Anak saya pengen baca jadi kiai guru, biar dia bisa baca Quran, tapi saya kagak bisa ngajarin. Lu bawa ke tempat yang bisa ngajarin Quran. Kemana? Mana? Pesantren, ke rumah ustadz. Bawa di bocah, bawa, kan bahan kita. Bahan kita. Tadi tanya baju safari, oh iya dah Pak, nggak apa-apa, jangan pakai mesen. Jangan pakai mesen. Nih bawa nih anak Pak Ustadz, nih anak saya. Kudunya mah yang ngajarin Quran saya, yang ngajarin sholat saya. Orang saya kagak bisa, nitip ya Pak Ustadz, ajarin baca Qurannya, ajarin wudunya, ajarin sholatnya. Tapi Pak Ustadz, anak saya mah manja, jangan dijewer-jewer ya. Jangan diempos-empos ya. Jangan dicubit-cubit ya Pak Ustadz. Bagaimana mau jadi? Udah sampai tukang jahit mah terserah tukang jahit. Dia mau godot kek, dia mau bakar kek. Dia juga paham bagaimana cara motong buat baju, motong buat celana, jangan pakai diajarin.
Udah sampai rumah Ustadz mah terserah aja mau empos kek, mau pendelikin kek, mau jewer kek, terserah. Ustadz juga paham bagaimana cara ngedidik anak, jangan pakai ngajarin. Ini ngajarin guru mulu. Orang kampung saya begitu, orang kampung saya. Cuma aslinya orang sini. Saya tanya, emang asli orang Betukangan? Tanya, itu Pak Mas, maaf itu jahit baju safari berapa duit? Tanya. Lah kok bayar guru? Lah kan baju bahan saya, kok saya bayar? Kan yang make lu ntar, bukan tukang jahit. Terus yang dibilang pantas sama orang tukang jahit apa yang punya bajunya? Yang pakai baju. Ntar yang ngerasain enaknya yang tukang jahit apa yang pakai baju? Yang pakai baju, bayar. Jahit mesen doang kagak bayar nggak dibikinin. Udah sampai rumah Ustadz, amplopin kepelin dikit. Ini Pak Ustadz nggak bisa kasih banyak, cuma bisa buat beli beras doang 20 karung sama daging 20 kilo. Wah, kalau begitu mah ngajar. Wah, apa juga geledek ya, agak pre. Nggak ada prenya kita. Lah sekarang bagaimana ngajar mau pre, orang banyak kagak belum kepikiran. Bocah ikro aja masih minjem. Boro-boro mengepelin Ustadz uang minyak setahun kagak bagi. Ntar aja anak kagak ngaji seperti gini. Lu nggak ngaji? Enggak. Emang kemana Ustadznya? Ngojek. Ustadz bagaimana sih? Ustadz ngojek. Bukan Ustadz gimana? Lu gak punya pikiran. Bagaimana dia mau tenang ngajar? Ya mah tenang Pak. Pak, Bu, Ustadz mah ngajar tenang ikhlas. Bininya. Bininya. Emang enak banget aing ngajar ompreng pada jatuh. Ngeja juga nggak tenang ngeja mau kelebihan mulu ngeja. Bapat haba, bakas robi, bak doma bugumprang ompreng. Kelebihan ngeja tapat hata, baca tong babi buta. Yang kelebihan. Ngajak kelebihan. Ustadznya mah lu jangan bayar juga nggak apa-apa. Bininya ono pengen juga ke toko liong. Iya. Ini kalau punya ke toko liong mah rada enakan dikit. Coba kalau misalnya ngajar, Bo perhatiin Ustadz jangan sampai Ustadz gulung tikar. Lah banyak sekarang ustadz kampung gulung tikar dari sorban hijau menjadi jaket hijau. Gojek. Gara-gara nggak ada yang ngasih uang minyak gimana? Iya kagak ada yang punya pikiran, perhatiin. Jangan guru TK mulu diemprok-emprokin. Nih ustadz jangan kayak daun salam. Mau nyemur nyari daun salam. Semur mateng buang daun salam. Mau bikin nasi uduk nyari daun salam. Nasi uduk mateng buang daun salam. Mau ngesop nyari daun salam. Sop mateng buang daun salam. Apa aja gegeran Ustadz. Ustadz jam 1 malam. Ono anak saya ngapa ya? Emang apa Bu? Ono anak saya nangis. Ono gagak keluar air mata. Saya bagaimana Pak Ustadz ya? Tolongin saya apa Pak Ustadz? Jam 1 bikinin air. Ntar ya habis subuh, Pak Ustadz anak saya ono mau bawain duit, ntar anterin Pak Ustadz ya. Iya Bu, ntar aja gak lama lagi. Pak Ustadz anak saya kemarin bawain duit mau nikah, Pak Ustadz ya jadi saksinya ya doain sekalian. Iya Bu, ntar aja gak lama lagi. Pak Ustadz anak saya yang kemarin nikah ono udah 4 bulan bininya. Apa aja Ustadz, lempongan dapat gusuran gak manggil-manggil Ustadz. Ya Allah PA, udah kayak daun salam Ustadz, apa aja Ustadz. Enggak dipanggil begitu matang mak dibuang aja daun salam. Bu masih mendingan lengkoas. Lengkoas mah sempat kegigit. Lengkoas mah ya. Mana antrian panjang mat lagi antrian. Antrian panjang mat begitu nyampe depan kita. Nguseh semur tinggal 6 potong. Mana kecil-kecil tuh kan lagi potongannya semur. Ada di pojokan potongan paling gede kita serog aja tuh. Emang potongan kita paling gede, rada malu kita makan ngadep tembok. Begitu kita geragot, buset lengkoas. masih mendingan lengkoas, sempat digigit.
Biar bares sama guru ngaji. Yang nolongin kita di kuburan tuh hasilnya ngaji. Ikroknya biasanya semuanya biar bares. Ustaz juga ngajar mah tenang kalau muridnya pada wali muridnya pada bares mah. Ya Allah itu Ustaz juga tenang banget. Ini bagaimana mau tenang? Yang anak saya mantar saya ajarin dewek. Kelilipan mah kagak bisa niup dewek bu. Kelilipan nih gak bisa niup dewek. Kelilipan mah kudu ditiupin. Lah anak saya di rumah santri 300. Anak saya mah saya ajarin kagak kena. Iya saya ajarin, dia ngajarin saya lagi. Yang kecil tuh yang 5 tahun Ahmad Johar Muktana. Biar kata baru 5 tahun anak saya mah bu. Emang mainnya sama santri mulu. Lah pinter banget barisin kitab kuning. Iya kitab aja baris-barisin gitu. Bukan dia harkatin, dia barisin kitab gitu. Anak mah bu nih dengerin. Anak mah orang tua anak mah bu ada prinsip, ada peribahasa masuk kuping kanan keluar. Tong ngaji loh. Iya mak. Tadi lewat lagi. Pan ngaji dari tadi. Iya mulu. Lah bagaimana anak mau ngaji orang 5:30 emaknya masih di depan TV nyuruhnya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi ingat tidak ada peribahasa masuk mata kanan, keluar mata kiri. Enggak ada. 5:30 udah emaknya mandi, emaknya wudhu, babanya mandi, babanya wudhu, dia serebet pakai baju koko, ngelar sejadah, pegang Quran. Bocah lewat, dehemin aja. Dedek, udah sore, iya pak mandi, kagak pakai ngomel. Sebab tidak ada peribahasa masuk mata kanan, keluar mata kiri. Anak mabuk kaset kosong buat ngerekam dangdut, isinya dangdut. Buat ngerekam kosidah, isinya kosidah. Waktu tahun 1990 saya ke Tasik. Saya lulus SD ke Tasik, kaget saya di Tasik bu. Itu bocah Tasik tuh kayak gini nih, pinter-pinter banget ngomong Sundanya. Iya saya kaget saya. Saya kata, lah bocah bisa-bisa banget ngomong Sunda. Kenapa dia bisa ngomong Sunda? Rekamannya Sunda. Pergi ke Jawa anak kecil ngomong Pak De saking pundi dah bocah ngomong Jawa. Rekamannya Jawa. Saya pergi ke Mekah anak kecil ngomong Arab mulu. Kata nenek-nenek nih kata nenek-nenek. Nopal ya nyai set orang sini matong baca Quran mulu ya. Di jalanan baca Quran berdua. Di pasar baca Quran. Kadang-kadang di kamar mandi nih dia baca Quran aja bertiga. Kata saya, nyai bukan baca Quran, emang ngomongnya begitu. Kata baca Quran. Makanya Pak, Bu, biar pinter bahasa Arab. Ta'allamul Arabiyah, belajar bahasa Arab. Fa inna nabiyakum Arabiyun. Nabi kita orang Arab, wal Qur'anu Arabiyun. Al-Quran bahasa Arab. Maka kita juga kudu pinter bahasa Arab. Kalau ibu-ibu udah pinter bahasa Arab, ntar suaminya ajarin bahasa Arab. Suami istri pinter bahasa Arab, berantem pakai bahasa Arab. Ntar kata tetangga lagi doa bersama kan. Kata tetangga amin, amin, amin ya Allah. Kata tetangga, dia mah doa bersama mulu. Oh doa bersama, oh gue lagi berantem. Makanya biar pinter bahasa Arab mah. Ntar jadi doa bersama ajinya. Jadi anak maka set kosong. Ahlan wa sahlan, Habibana. Jadi anak maka set kosong ngerekamnya benar tahun 2004 saya pulang ke Betawi. Anak kecil ngomong apa dah segitu tuh kata anak Betawi. Hai kampret lu. Anak kecil bisa ngomong kampret. Rekamannya kampret. Makanya baik-baik ngerekam sama anak mah. Jangan sampai salah ngerekam. Jangan sampai salah ngerekam anak mah. Orang tua mah cermin mas. Cermin anak. Tahu cermin? Cermin tahu? Kaca bisa dipakai ngaca syaratnya 3.
Orang tua kacanya anak, orang tua cermin anak. Kaca bisa dipakai ngaca, syaratnya 3. 1, kacanya jangan kotor. Kacanya jangan kotor. Emaknya pakai baju biar sopan di depan anak. Babanya biar sopan di depan anak. Kalau emaknya juga pakai bajunya kagak sopan depan anak, ntar aja anaknya kagak sopan, emaknya, "Heh, kamu pakai baju." Ya emaknya begitu. 10-11. Ya 11-12. Yang kedua, kacanya jangan pecah. Kalau kacanya pecah bingung ngacanya. Emak babanya jangan berantem mulu, apalagi sampai pecah, sampai misah. Anaknya kasihan. Kalau sampai pecah mah jangan sampai pecah. Wajar piring satu rak ngadu. Wajar piring satu rak ngadu. Wajar banget, wajar. Tang pantes. Ya kita namanya ama laki, ama bini, wajar kita ngadu omongan, pantes. Emang kita sedapur, sekasur, sesumur. Yang kagak pantes mah piring serak sampai pecah, itu yang gak pantes. Lagi piring kalau sampai dirak kagak ada suaranya, kagak pantes banget. Lagi lep nggak pantes. Lagi itu orang keluarga kagak ada lakinya, nggak ada omongnya, bininya nggak ada omongnya, nggak taunya pada gagu semua. Nggak pantes memang ada omongan dikit pantes. Pengen nggak Bu punya laki nurut? Pengen nggak punya laki nurut? Bu, pengen nggak punya laki yang nurut? Cari yang buta ntar nurut dah. Ya kemana juga nurut. Kata bininya, diem bang. Jadi ya pengen tahu jalan nggak mau nyungsep. Pengen punya laki jangan yang nurut, yang solehah, yang soleh. Yang ketiga, kacanya jangan goyang. Kalau kaca goyang ribet ngaca. Emaknya jangan pernah bingung di depan anak. Baba jangan pernah bingung di depan anak. Itu syaratnya kaca bisa dipakai ngaca. Makanya kudu baik. Ntar itu begitu puunan masih kecil tunjang. Kenapa tunjang? Biar puunan tuh lempeng. Pertanyaannya kapan nunjangnya? Dari masih kecil. Anak biar dia bener tunjang, pakai agama biar tuh bocah lempeng. Kalau udah gede puunannya ditunjang, bukan tunjangannya yang, bukan puunannya yang lempeng, tunjangannya yang patah. Kalau udah gede nih, udah lulus SMA, baru dipondokin, ya babanya pulang ke rumah tuh bocah lagi ngopi di rumah. Kata babanya, lalu di rumah aja, lagi pondokin. Jangan salin anak lambat nunjang, tunjangannya patah. Anak udah SMA suruh pakai kerudung sama mamanya, kata mamanya, "Neng, pakai kerudung apa Neng?" Kata mamanya, kata anaknya, "Idih, pakai usaha aja, jangan salin anak, lambat nunjangnya." Lambat nunjang kita. Anak mabuk gimana? Buah jeruk, anak pondokin. Kalau kita nanam pohon pisang, nih kita nanam pohon pisang, dapat 1 tahun 2 tahun pisang beranak. Ya, nanam pisang, dapat 2 tahun pisang beranak gitu. Bagaimana caranya anak pisang biar bagus? Nggak ada cara lagi kecuali anak pisangnya dipisahin sama emaknya. Ya, bagaimana supaya anak pisang bagus? Pisahin sama emaknya. Kalau kita punya anak pengen bagus, pisahin sama orang tuanya. Nabi Musa begitu lahir dipisahin sama bapaknya. Siti Maryam begitu lahir pisahin sama bapaknya. Nabi kita begitu lahir udah dipisahin sama baba. 5 tahun dipisahin sama emaknya. Sama anak juga kalau pengen bagus pisahin dari emak babanya, taruh di pondok. Ya ntar Pak Ustadz kalau anak pisang saya pindahin ntar kuning, ntar jalayu, ntar dia mati. Enggak mati. Ntar Pak Ustadz kalau anak saya pondokin bagaimana tidurnya? Merem. Kenanya bagaimana tidurnya? Makannya bagaimana Pak Ustadz? Ke mulut. Itu yang bikin orang takut. Akhirnya tuh anak kagak dipondokin, akhirnya anak pisang kagak dipisahin. Ya udah pisangnya kuntet. Kenapa? Karena kagak dipisahin. Ya Pak Ustadz, saya mah bukan turunan kiai. Terus maksud lo? Percuma Pak Ustadz, buah jeruk juga tidak jauh jatuh dari pohonnya. Orang kongnya nggak kiai, babanya bukan kiai, anak saya juga ntar nggak jadi kiai. Jeruk itu tidak jauh jatuh dari pohon. Itu jeruk yang ada di depan kita, punannya di mana? Di Medan. Punannya di Medan, tapi itu jeruk bisa nyampe sini. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu mah dipetik taruh keranjang, bawa ke mobil, masukin, bawa ke Jakarta, baru bisa jauh.
No, berapa banyak anak tukang macul jadi kiai, berapa banyak anak tukang dagang jadi kiai. Sebab jemaah anaknya dipetik, dimasukin ke mobil, bawa ke pesantren, baru bisa jauh dari emak babanya. Kalau ngarepin jatuh, nggak bakalan jauh dari babanya. Babanya meleser, anaknya ngaduk. Babanya nyopir, anaknya ngenekin. Kenapa? Buah jeruk tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena saya dipetik sama baba saya, dibuang ke Tasik. Jadi bisa kayak gini. Kalau ngerepin jatuh, nggak bakalan jauh dari babanya. Assalamualaikum asma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.